Amin. Luar dalam semua sehat. Ya, Amin. harus sehat. Sehat. Imannya juga sehat. Yes. Amin, amin, amin. Ya, Amin. walaupun banyak yang sedang dibutuhkan, sedang menghadapi kenyataan, puji Tuhan saja, ya, karena Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Nah, memang tidak ada alasan buat kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk mengeluh dengan hidup ini karena memang Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Oleh karena itu, kita bersyukur karena Bapa yang mengasihi kita dan Dia memulihkan keadaan kita, Dia memberikan kepada kita hati yang baru, ya, dan semuanya datang dari Dia. Jadi ketika badan kita ini sepertinya ogah-ogahan melayani, bangkitkan rohmu. Pokoknya jangan sampai dipatahkan semangat kita untuk melayani Tuhan, sekecil apapun itu yang Tuhan percayakan dan dapat kita lakukan. Baik, kita akan mulai. Pak Hendra sudah ada ya? Pak Hendra udah masuk? Sudah. Ya, Pak Hendra kalau sudah membuka mic-nya, silakan dengan hormat Pak Hendra berdoa Pak untuk membuka ibadah kita pagi ini. Berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari. Kiranya Engkau urapi kami semuanya, Tuhan. Satu-satu perurapi, kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami. Biar ketutup suaranya. Mic-nya ketutup, Pak Hendra. Pak Hendra, mic-nya ketutup. Oke, amin. Ini wajah-wajah apa ini ya? Wajah-wajah kemuliaan, wajah-wajah sukacita campur dengan nano ya. Tapi sore ini mari kita terus orang Batak bilang horas. Ya. Dan mari kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hatinya baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kupandang
selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku dalam setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kubanggakan selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakan Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ada yang tersembunyi bagi-Mu, isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Yang alam indahnya dekapan
aliran sungai-Mu. Ku tak tahan menunggu. Bagaimana gersang nanti datangnya begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang tiada yang tersembunyi bagiku. Isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Bila dalam pinggang dekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Engkau yang kami sembah, kami muliakan. Kudus, kudus, sebab Engkau kudus. Engkau Allah yang memuduskan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Johan Untung Sampeako yang sudah memberkati kita dengan puji-pujiannya. Baiklah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Selamat bertemu lagi di dalam Zoom Meeting Family Ministry. Hari ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan yang pada hari ini saya mengambil tema karunia-karunia Roh Kudus. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa yang makasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau pada sore menjelang malam ini, kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, di dalam Zoom Meeting Family Ministry, untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Johan Untung Sampeako. Tuhan, kini tibalah saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau mau menyertai kami, mengurapi kami semua, agar supaya firman yang akan ditaburkan ini
tidak kembali dengan sia-sia, tetapi seperti benih-benih yang jatuh di tanah yang subur, yang akan bertumbuh dan berbuah. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar supaya apa yang hamba sampaikan keluar dari isi hati-Mu sendiri, dan biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami semua yang mendengar, dan juga kami boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua peralatan-peralatan yang kami gunakan, agar supaya tidak ada gangguan, baik secara teknis maupun gangguan-gangguan daripada roh jahat yang ingin mengganggu ibadah kami ini. Kami bersatu hati, kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih acara ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sertai juga teman-teman kami yang belum sempat masuk di dalam Zoom ini, biarlah Engkau mempercepat langkah mereka, agar mereka pun boleh bersama-sama kami mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Gembala, Pak Mingguan, dan Pak Hendra Winata yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di mana kali ini saya mengambil tema karunia-karunia Roh Kudus. Mungkin selama ini kita banyak hanya tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh, ya. Dan Roh Kudus itu bisa orang berbahasa roh dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ada banyak karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 11, di mana dikatakan semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang membagi kepada masing-masing orang seperti yang Ia kehendaki. Ketika Roh Kudus datang, Ia memberikan karunia-karunia. Ada 7 karunia Roh Kudus, tapi Ia juga memberikan karunia lain yang sekarang disebut karisma. Mari saya akan coba dengan PowerPoint supaya lebih jelas ya. Oke, di sini kita lihat ada 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus, ya. Di mana yang pertama adalah roh pengertian, yang kedua adalah nasihat, yang ketiga adalah roh keperkasaan, yang keempat adalah roh kesalehan, yang kelima roh pengenalan akan Tuhan, yang keenam roh yang takut akan Tuhan, dan yang ketujuh adalah roh kebijaksanaan. Ya, saya lanjutkan. Apa arti karisma itu sebenarnya? Karisma adalah karunia, artinya rahmat. Ada karunia-karunia khusus yang diberikan kepada setiap orang, berlainan demi melakukan kebaikan.
Dan seorang menerima karunia kebijaksanaan supaya dia menjadi seorang guru. Ada pula yang menerima karunia mujizat supaya melakukan perbuatan melalui keajaiban dan kekaguman, memanggil orang lain kepada iman dan sebagainya. Karunia karismatik seperti itu diberikan cuma-cuma oleh Allah. Amin. Kemudian kita lihat buah roh. Ya. Buah roh itu ada yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Secara umum, anugerah karunia Roh Kudus dapat dikelompokkan dalam dua bagian berdasarkan tujuannya. Ya. Pertama, Roh Kudus menganugerahkan buah roh. Ya, seperti yang tadi kita bacakan, saya bacakan, buah roh itu terdiri dari karunia-karunia atau spiritual gift. Ini dibutuhkan oleh setiap orang umat Kristen untuk bertumbuh dalam karakter pribadi sebagaimana tertulis di dalam Rasul Paulus yang mengatakan di Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Selanjutnya kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, maka pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan ia lakukan juga, dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu akan ia lakukan, karena aku pergi kepada Bapa. Yang kedua adalah anugerah karunia Roh Kudus yang dinamakan karisma atau charisms, diberikan untuk menerima secara pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain, untuk memampukan umat Kristen melakukan berbagai karya atau tugas perutusan untuk memperbarui dan membangun tubuh Kristus. Ya, itu di Yohanes 14 ayat 12. Oke, sebagai selingan sebelum saya lanjutkan, saya akan menyanyikan sebuah lagu ya. Bentar. Bisa dengar suara saya? Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, kita akan siap dibentuk apa yang ingin Tuhan lakukan. Seperti bejana di tangan, Dia akan membentuk kita seturut dengan kehendak. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyi. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap langkahku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan. Dipengaruhi komplikasi penyakit tulang dan sendi, pasien menyesal tidak bisa disembuhkan. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri, Ya, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Saya lanjutkan, kita baca dari Yesaya 11 ayat 12, ayat 2. Dikatakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saudara, dia senang dalam takut akan Tuhan, dan dia tidak akan menghakimi berdasarkan apa yang dilihat matanya, ataupun membuat keputusan berdasarkan apa yang didengar telinganya. Yesaya 11 ayat 3.
Yesaya 11 ayat 2 dan 3. Roh Kudus menganugerahkan 7 sabta karunia Roh Kudus. Sekarang kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 24. Dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Bertindak seperti Tuhan Yesus, artinya karisma diberikan secara cuma-cuma kepada umat yang percaya dan memohonkannya. Allah memberikan karisma tersebut sesuai dengan rencana kasih-Nya karena Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita. Jadi kita harus memohon, ya, baru bisa dapat karunia itu. Umat Kristen yang memperoleh karisma-karisma tentu akan terdorong oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk melayani. Namun karisma ini bersifat tidak tetap, saudara. Karena apabila yang memperoleh karisma tertentu tidak menggunakannya, saya ulang, karena apabila yang memperoleh karisma itu tidak menggunakannya, maka karisma itu akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita tidak menggunakan karisma yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan mengambilnya kembali. Roh Kudus tidak hanya menyucikan dan membimbing umat Allah melalui sakramen-sakramen serta pelayanan, melainkan Allah juga membagi-bagikan karunia-Nya kepada masing-masing orang menurut keadaannya. Semua ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang membagi kepada masing-masing orang seperti yang Ia kehendaki. 1 Korintus 12 ayat 11. Sekarang bagaimana umat Kristen dapat menemukan bahwa karisma Roh Kudus secara nyata bekerja di dalam pelayanan? Yang pertama adalah pengguna karisma dapat merasakan manfaatnya. Contoh, seseorang yang memperoleh karisma menyembuhkan dan sabda pengetahuan. Saat mendoakan orang sakit yang lama tidak sembuh-sembuh, ia mengajak orang yang sakit itu untuk mengampuni orang yang pernah melukai hatinya. Ketika orang itu mengikuti saran dari pendoa ini, maka orang sakit itu secara berangsur mengalami kesembuhan. Jadi maksudnya di sini adalah kalau ada seorang yang memperoleh karisma penyembuhan, ya, maka Roh akan memberitahukan pada dia supaya dia itu mau mengampuni orang yang melukai hatinya. Jadi pada waktu mau didoakan, orang ini mungkin akan bertanya, pendoa ini akan bertanya, apakah Bapak ada menyimpan sakit hati atau dendam atau kepahitan di dalam hidup Bapak selama ini atau Ibu? Maka orang itu akan menjawab, ya, saya memang menyimpan dendam pada suami saya atau pada istri saya. Nah, ini harus dilepas dulu. Jadi pendoa itu harus membimbing orang sakit ini untuk memberikan pengampunan pada orang yang menyakiti hati dia. Barulah Roh Kudus akan bekerja, ya. Dan tentunya secara bertahap atau mungkin instan pada waktu itu juga orang itu akan sembuh.
dari sakitnya. Bentar ya, ya. Yang kedua adalah pengguna karisma akan mengalami pengalaman yang menumbuhkan iman dan sukacita. Contoh, seorang yang mendapat anugerah untuk mengajar tidak pernah merasa terbeban oleh waktu dan jarak tempuh. Ya. Ia telah mempersiapkan pengajarannya dengan sungguh-sungguh dan ia selalu bersukacita setiap kali menyelesaikan pengajarannya tanpa mengeluh dan bersungut-sungut. Nah, ini pernah dialami oleh Pak Sutarjo ya. Pak Sutarjo misalnya pernah diminta untuk memberikan pengajaran. Nah, sebelum mempersiapkan pengajaran misalnya, Pak Sutarjo sudah mempersiapkan bahan-bahan apa yang akan saya ajarkan kepada orang-orang yang nanti. Ya. Dan tentunya untuk itu perlu juga persiapan mental, doa ya, berdoa dulu agar supaya bisa memberikan pengajaran yang bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Ya. Dan dalam hal ini mungkin Pak Sutarjo mendapat tugas jauh ya ke desa sebelah gitu ya, itu menempuh jarak yang jauh, tapi Sutarjo merasa sukacita ya, tetap bersukacita walaupun jaraknya jauh. Yang penting tugas ini harus saya lakukan dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Itu pengguna karisma yang menumbuhkan iman dan sukacita. Yang ketiga adalah untuk menguji karisma, ya. Karisma itu harus bisa diuji, diperlukan suatu afirmasi atau peneguhan dari orang lain, baik langsung ataupun tidak. Misalnya, dalam karisma bernubuat, tetap dibutuhkan suatu peneguhan melalui nubuat secara komunal. Artinya begini, misalnya ada orang yang bernubuat, ya, dia bilang, jangan takut, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan padamu. Terus ada orang yang mendengar itu mengatakan, aku meneguhkan firman itu. Nah, itu berarti memang ditujukan pada dia, ya, ditujukan pada dia, itunya ya, tujuannya ya, dalam karisma itu, dalam nubuatnya itu ya. Kemudian karisma Roh Kudus juga dapat ditemukan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Efesus, dan Korintus. Masing-masing mencakup karisma yang berbeda tapi saling melengkapi dalam pelayanan. Mari kita lihat ayatnya ya. Ya. Dikatakan di Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Untuk memudahkan penggolongannya, kita menggunakan istilah karisma Roma, karisma Efesus, dan karisma Korintus. Ya, ada 3. Sekarang
karisma Roma atau karunia pelayanan. Menurut sifatnya digolongkan sebagai karisma kodrati, kecuali karisma nubuat yang digolongkan sebagai karisma adikodrati, yaitu karisma untuk melayani, mengajar, menasihati, membagi sesuatu, memberi pimpinan dan kemurahan. Karisma kodrati tampak sebagai suatu kegiatan pelayanan dan kegiatan profetis pada umumnya. Ya. Itu karisma Roma, seperti tertulis juga di Roma 12 ya. Allah sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi ada pembagian tugas. Ya. Semua karisma di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 saling menyempurnakan ya, satu sama lain. Yang ini ya. Roma 12 ayat 6 dan 8. 6 sampai 8. Kemudian kita lihat dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, itu sekarang kita masuk ke karisma Efesus. Karisma Efesus atau karunia jabatan, yaitu karisma-karisma yang dibutuhkan untuk menjabat suatu tugas. Misalnya menjadi seorang pendeta, menjadi seorang pastor, menjadi seorang penginjil. Ya. Dalam karisma ini, Roh Kudus mendorong, mempersiapkan, dan memampukan umat Kristen untuk setia dan menjalankan panggilan perutusannya dengan baik. Sekarang kita baca Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Oke. Menegaskan tujuan dari pengguna karisma pelayanan ini, yang melayani mencapai kedewasaan yang penuh serta tinggi pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Mereka tidak akan terpengaruh atau terombang-ambing oleh berbagai rupa pengajaran yang menyesatkan dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mereka dapat mengutamakan Kristus di atas segala hal yang dilakukan dan dapat bertumbuh di dalam kasih. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 7 mengatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk
menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi itu yang Korintus, ya, karisma Korintus. Ada 9 karisma Roh Kudus yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian. Yang pertama, karisma kebijaksanaan. Karisma kebijaksanaan yaitu berkata-kata dengan hikmat atau sabda kebijaksanaan. Berkata-kata dengan pengetahuan atau sabda pengetahuan, dan membeda-bedakan roh atau discernment. Yang kedua adalah karisma tanda-tanda, yaitu iman, penyembuhan, dan mujizat. Yang ketiga adalah karisma sabda, berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah, menafsirkan bahasa roh, dan bernubuat. Nah, itu ada 9 karisma yang dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kemudian kita lanjutkan dengan kisah 2. Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Jadi kalau untuk menerima Roh Kudus, kita harus pertama adalah bertobat, kemudian kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya, di sini memang tidak disebutkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, karena ini masih perjanjian lama yang mungkin dipakai juga oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, yang mengatakan baptisan itu hanya dibaptis menurut Yesus Kristus. Tetapi kita semua sekarang sudah dibaptis menurut atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kisah 10 ayat 45 dikatakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Jadi pada waktu itu orang-orang yang melihat waktu pencurahan Roh Kudus itu tercengang-cengang, ya. Kok mereka bisa berbahasa kita, ya, bangsa-bangsa dari berbagai bangsa yang ada di situ. Ya, itu jadi di sini menegaskan bahwa memang Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus itu bisa dicurahkan ke atas bangsa-bangsa, ya, tidak hanya untuk bangsa Israel. Yang ketiga kita lihat di Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi karunia Roh Kudus bisa dibagi-bagikan ke siapa saja, ya, menurut kehendak Tuhan.
Jadi kesimpulan akhir yang bisa saya sampaikan adalah bahwa untuk menerima karunia Roh Kudus, yang harus dilakukan adalah, yang pertama adalah bertobatlah. Ya, seperti dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Oke. Yang kedua, semua orang yang percaya dari golongan bangsa lain selain Yahudi dan Israel dapat memperoleh curahan Roh Kudus seperti tertulis di Kisah Rasul-Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus ya, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah Ibrani 2 ayat keempat. Allah membagi-bagikan karunia Roh Kudus menurut kehendaknya. Tertulis di Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Ya, maka terimalah karisma Roh Kudus, apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena Allah paling tahu karunia Roh Kudus apa yang akan diberikan kepada kita. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai sini firman Tuhan yang hendak saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan sore menjelang malam ini, kami ini masih diberikan kesempatan untuk belajar apakah karunia-karunia Roh Kudus yang telah Kau sediakan kepada kami semua. Kami percaya Tuhan, semuanya itu dapat kami dapatkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalaupun kami sudah mendapatkan karunia-karunia itu, biarlah kami boleh memeliharanya dengan baik, melakukannya dengan baik, sehingga karunia-karunia itu boleh tetap kami miliki sampai Engkau memanggil kami kembali. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, bahkan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau satukan doa kami dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini
makanan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Gembala, kalau ada, silakan. Pak Gembala ada? Ya, Pak Joni. Ya. Nyanyi satu lagu doa syafaat. Oke. Baik, silakan Pak John Untung, satu lagi. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Silakan Ibu Yance Paendom untuk doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, di mana Tuhan Yesus kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Joni Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar terus Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa. Engkau pakai dia terus Tuhan lebih lagi Tuhan. Biar setiap pelayanannya Tuhan, ada tanda-tanda heran mujizat Allah terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan sore hari ini Tuhan. Biar Tuhan Engkau tambahkan karunia-karunia bagi kami. Dan biar juga Tuhan di dalam kehidupan kami ada buah-buah roh ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Joni ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus terus Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan, berikan selalu kekuatan dan kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan. Untuk dia Tuhan boleh melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap apa yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jerih payahnya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa, dan kami semua yang sudah hadir, kami percaya kami sudah diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Bapak Pendeta Johan Untung, yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Lewat puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang setia melayani Tuhan di FM ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya adalah kesempatan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Akan kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami. Buat Bapak Pendeta Komingguan Tuhan dan keluarga. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan.
Engkau berikan kesehatan Tuhan Bapak Pendeta Kominggoan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus setiap apa Tuhan Yesus yang menjadi kerinduannya. Bahkan setiap pergumulan hidupnya Tuhan tolong. Khususnya buat kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Tuhan. Pak Kominggoan Tuhan boleh sembuh dari sakit yang dia rasakan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan. Setiap pelayanan yang dilakukan hamba-Mu Tuhan, biarlah ada banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah terus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan ini lebih heran lagi Tuhan. Tambahkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Bahkan buat keluarganya, buat Tuhan istri dan anak cucu menantu yang ada Tuhan berkati. Biarlah keluarga ini Tuhan boleh menjadi keluarga yang senantiasa cinta dan takut akan Tuhan, keluarga yang menjadi teladan, keluarga yang berbahagia Tuhan, keluarga yang boleh berdampak Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Kominggoan Tuhan. Kami percaya dengan segala keterbatasannya Tuhan, Engkau yang terus akan memperlengkapi dia dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang dia lakukan Tuhan. Kami percaya jika Tuhan yang sudah mengangkat, jika Tuhan yang sudah memilih Tuhan, Engkau yang akan memperlengkapi Tuhan, Engkau yang akan memampukan dengan kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagahnya dia boleh melayani dalam pekerjaan-Mu Tuhan, tapi roh Tuhanlah yang akan memampukan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat Pendeta Hendra Winata Tuhan. Biar terus Engkau memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan, mampukan dia Tuhan, untuk dia boleh menjalani hidupnya Tuhan dengan berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah pertambahkan iman percayanya kepada Tuhan untuk dia boleh mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkat-berkat Allah tercurah Tuhan, buat Bapak Pendeta Hendra Winata dan keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus, kehidupannya terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat semua peserta FM ya Tuhan yang hadir bersama-sama sore hari ini. Tuhan, Engkau yang tahu setiap kami yang ada sore hari ini, segala pergumulan hidup kami Tuhan, apakah itu pergumulan sakit penyakit, apakah itu pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam keluarga. Kami tahu dan kami percaya Engkau adalah Allah kami penolong dalam kehidupan setiap rumah tangga yang ada. Biar setiap keluarga-keluarga kami Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan sore hari ini, biar Tuhan Yesus ada kasihan dari surga terus mengalir di dalam setiap rumah tangga kami, ada anggur yang manis terus tercurah bagi keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan apapun juga yang menjadi Tuhan pergumulan kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Dan kalau kami sedang mengalami juga Tuhan Yesus pergumulan-pergumulan ekonomi, biar Engkau yang memberkati Tuhan semua peserta yang ada. Kami pegang janji Tuhan bahwa Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan berkati, Engkau lihat setiap kesetiaan hamba-hamba-Mu Tuhan yang selalu ada di FM Tuhan. Kami percaya biar di sini Tuhan kami semakin hari kami semakin bertumbuh dan kami semakin berakar di dalam Tuhan. Bukan sekedar pertemuan-pertemuan biasa-biasa, tapi terjadi pertemuan yang luar biasa. Ada pemulihan, ada mujizat Tuhan terjadi bagi setiap pribadi lepas pribadi yang hadir. Bahkan setiap keluarga-keluarga kami Tuhan. Engkau yang tahu kami semua Tuhan sore hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepada Tuhan, Engkau Allah akan mendengar dan Allah akan menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Mari Tuhan bentuk kami terus Tuhan. Bila kami Tuhan dibentuk terus lewat firman Tuhan yang kami dengar setiap hari Tuhan. Dan kami percaya setiap firman Tuhan yang kami dengar semuanya tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan, oh kami pegang janji Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan yang sakit Tuhan. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Yang mulai hilang pengharapan Tuhan berikan pengharapan yang baru. Kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang terlewatkan. Semua kami dilawat Tuhan. Semua kami dijamah Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah segala beban pergumulan hidup kami, masalah yang kami hadapi, Tuhan yang buka jalan. Karena Tuhan adalah penolong satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan juga kami ada ketenangan Tuhan. Ada kedamaian, ada sukacita Allah. Biarlah melimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Oh, kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan berkenan Tuhan, memberikan keamanan, memberikan ketentraman ya Tuhan, memberikan kedamaian ya Tuhan, kerukunan ya Tuhan, dan kemakmuran atas bangsa dan negara kami, melalui pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Bapak Presiden Tuhan, Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden ya Tuhan, TNI, Polri, para menteri yang ada Tuhan, sampai ke tingkat rendah Tuhan RT. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Biar mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mereka lakukan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Mereka tidak menyimpang daripada kebenaran-Mu Tuhan. Bawa mereka Tuhan, untuk mereka boleh mengerti Tuhan, bahwa setiap tugas yang Tuhan berikan bagi mereka, mereka melakukannya Tuhan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kepada mereka hikmat Tuhan, bagi pemimpin-pemimpin yang ada untuk menjalankan tugas. Segala kebijakan, keputusan yang ada, biar mereka tidak Tuhan mengandalkan kekuatan mereka Tuhan, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya ketika pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mereka memiliki takut akan Tuhan, maka ada kemakmuran bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar ada pemulihan juga terjadi Tuhan atas berbagai krisis-krisis yang terjadi di Indonesia Tuhan. Baik ekonomi, baik kesehatan, baik pangan dan lain-lain. Biarlah Tuhan memulihkan ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan Yesus, kami punya Allah adalah sumber segala berkat. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau yang sanggup mengubah, memulihkan bangsa kami dari segala krisis yang terjadi Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, buat Tuhan pemilu yang akan datang 2024 Tuhan. Biarlah Tuhan kondisi politik dan sosial Tuhan menjelang pemilu ini Tuhan. Engkau kiranya Tuhan Yesus memberikan Tuhan ketenangan, berikan kedamaian, tidak ada kekacauan Tuhan, tidak ada niat-niat jahat, tidak ada kecurangan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, dijauhkan dari roh pemecah belah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ambil alih Tuhan jalannya pemilu yang akan datang Tuhan. Kiranya pemimpin yang akan datang Tuhan, dia boleh memiliki roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya siapapun pemimpin yang akan datang, itu datangnya berasal daripada Tuhan. Sebab itu kami hanya bawa kepadamu ya Tuhan. Biar ada perdamaian Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, buat bangsa kami Indonesia ini. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia ini Tuhan selalu ada di hati Tuhan. Bahkan mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar kami menjadi tiang doa untuk terus mendoakan bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan boleh datang mencari Tuhan, menjadi kerinduan kami. Biar setiap lidah boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut boleh menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada satu perkara yang mustahil Tuhan. Karena Engkau Allah sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat perdamaian Tuhan dunia ini Tuhan. Doakan buat konflik yang terjadi saat-saat ini antara Hamas dan Israel Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, biar ada perdamaian Tuhan terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang membela Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Engkau membela Tuhan Israel Tuhan. Engkau membela Tuhan Yesus segala yang terjadi, konflik yang terjadi bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan meneduhkan, Tuhan yang akan berikan ketenangan, kedamaian ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa sore hari ini Tuhan kami semua sudah diberkati Tuhan. Biar Tuhan Yesus sebentar di dalam bincang-bincang kami juga sebentar Tuhan akan menjadikan berkat bagi kami Tuhan. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami saling menasihati. Kami saling mengingatkan satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan.
Ibadah yang Tuhan sudah pimpin, kami percaya dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Bahkan hari-hari besok selanjutnya Tuhan, family ministry ini Tuhan, semakin hari Tuhan, biar semakin berkenan di hadapan Tuhan. Buat hamba-hamba Tuhan, Bapak-Bapak Gembala yang tergabung di dalam FM ini, pakai mereka dengan pengurapan yang baru Tuhan. Dimanapun Tuhan utus mereka Tuhan, kami percaya Engkau yang memampukan mereka, Engkau yang memperlengkapi mereka dengan kuasa dan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami bersyukur buat sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mohon Pak Sutarjo doa berkat. Mic-nya Pak Sutarjo. Doa berkat. Belum dibuka, mic-nya belum dibuka. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Untuk bincang-bincang mungkin Pak Yohanes bisa tolong pimpin. Ya, terima kasih Pak Joni. Sama-sama. Untuk firman-Nya dengan tema karunia Roh Kudus. Ya, seperti biasa setelah firman Tuhan, doa syafaat, doa berkat, kita ada bincang-bincang. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi firman atau mungkin ingin bertanya, yang pastinya sesuai dengan tema, yaitu karunia Roh Kudus. Kalau ada Bapak Ibu yang mau didahulukan, juga langsung buka mic saja. Ada langsung mengomentari atau bertanya? Ya, Pak Sutarjo, silakan Pak Sutarjo. Ya, saya ingin bertanya dengan Pak Joy Iskandar. Tadi dikatakan 7 karunia roh. Dari mana dikatakan 7 karunia roh? Padahal karunia roh itu ada 9. Dan buah roh juga ada 9. Yang pertama yaitu karunia berkata-kata dengan hikmat, yang pertama. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima, karunia untuk mengadakan mujizat. Yang keenam, karunia untuk bernubuat. Yang ketujuh, karunia untuk berkata-kata dengan Suaranya tidak jelas Pak Sutarjo. Tutup kamera aja Pak Sutarjo, suaranya nggak jelas. Roh, tapi tadi Pak jelas sekarang Pak. Ya, jelas. Jadi ya 9 macam tadi saya ulang lagi ya. Yang pertama karunia berkata-kata dengan hikmat. Yang kedua karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga karunia iman. Yang keempat karunia untuk menyembuhkan. Yang kelima karunia untuk mengadakan mujizat. Yang ketujuh karunia untuk bernubuat. Yang kedelapan karunia untuk membedakan roh. Yang kedelapan karunia berbahasa roh atau bahasa lidah. Dan yang kesembilan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi tadi Pak Johnny Iskandar menyampaikan ada 7 karunia roh, itu bagaimana
Dan buah-buah roh Ya. itu 9 benar. Terus 5 karunia jawatan tadi sudah benar. Hanya 1 tadi, karunia roh tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sutarjo. Ya, ini 7 karunia Roh Kudus ini saya dapat dari gambar yang ada di di Google ya. Di sini memang disebutkan ada 7 karunia, tapi kalau di dalam Korintus ya, Korintus berapa tadi itu memang ada 9 sebetulnya. Nah, jadi ya mungkin ada yang digabung nih antara 9 ini sehingga menjadi 7. Saya pun belum bisa menemukan apa nih sebenarnya. Ini 7 karunia Roh Kudus: kebijaksanaan, pengetahuan, pengertian, nasihat, keperkasaan, kesalehan. Mungkin ini buah roh ya sebetulnya. Sebentar. Ya. Oke. Mungkin ada yang bisa membantu saya. Kenapa di sini dikatakan ada 7 karunia? Oke, saya. Ya, yang Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 2 itu adalah